Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa nil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah merupakan hal yang paling pokok dalam diri kita. Ketika seorang hamba hadir di muka bumi ini, maka pertama kali ditekankan dalam dirinya seorang hamba yang benar, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak lain menciptakan jin dan manusianya sebagai hambaku, kata Allah, menjadi yang beribadah. Maka apabila kita beribadah kepada Allah SWT, tentu jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah kita. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang sia-sia? Yaitu ibadah yang bukan karena Allah. Tapi ibadah yang benar adalah ibadah yang menyangkut tentang keridhaan kepada Allah. Madzatillah. Ridho Allah, dan ridho Allah. Seorang mukmin, seorang muslim yang benar, dianggap benar dalam hal ibadah adalah yang meletakkan keikhlasan ibadahnya di atas segalanya hanya kepada Allah. Bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena prestise dan diakui oleh semua orang. Jangan beribadah karena ingin dilihat seorang mertua. Jangan beribadah biar dianggap baik oleh menantu. Dan jangan kita beribadah karena kita ingin mendapatkan kekuasaan dan penilaian sehingga karir kita dipermudah oleh orang-orang yang melihat kita beribadah. Rasulullah SAW pernah menguji sahabat Rasulullah, itu Ali bin Abi Thalib, yang merupakan menantu beliau. Suatu hari Ali disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sholat sunat. Maka Ali mengerjakan. Ketika sholat sunat itu, Rasulullah mengiming-imingkan, menghadiahkan sebuah sorban kepada Ali. Maka Ali pun sholat. Setelah selesai sholat, Ali ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Ali, engkau telah sholat sunat 2 rakaat. Aku bertanya padamu, apakah engkau ikhlas bersalat dalam sholatmu? Apakah karena mengharapkan ridha Allah?" Maka Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku ikhlas." Maka Rasulullah berkata, "Engkau tidak ikhlas, wahai Ali. Engkau sholat sunat 2 rakaat karena aku suruh dan mengharapkan sorban hadiah yang kuberikan." Maka Ali menjawab, "Benar ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah." Maka sholatlah engkau 2 rakaat lagi, wahai Ali, karena mengharap ridha Allah. Maka Ali pun sholat 2 rakaat lagi karena mengharap ridha Allah, dan betul-betul karena Allah. Maka barulah setelah selesai sholat, Rasulullah memberikan sorbannya semata-mata karena Rasulullah ingin memberikan sorbannya, bukan karena sholatnya. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, ibadah tidak boleh dicampurkan dengan hal-hal yang lain. Kita berdoa kepada Allah itu karena mengharap ridha Allah. Kita bersujud pada Allah mengharap ridha Allah. Kita bersedekah mengharapkan ridha Allah. Kalau sudah ridha Allah yang kita cari, rasa kasih sayang Allah yang kita impikan, maka apapun yang ada di muka bumi ini akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau sekedar kita mengharapkan dunia, Allah akan berikan dunia itu. Bagaimana cara kita untuk memelihara ibadah kita menjadi lebih baik? Ada 5 hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita untuk menjadikan ibadah kita menjadi nilai-nilai ketakwaan yang luar biasa. Yang pertama, kita harus bermuahadah. Ma huwa muahadah? Yaitu mengingat perjanjian kita dengan Allah ketika sebelum kita dihadirkan di rahim ibu kita. Kita pernah bersaksi pada Allah, qalu bala syahidna. Kita mengakui Allah itulah Tuhan kita, yang Maha Pencipta, yang Maha berkehendak pada kita. Tetapi berapa banyak ketika kita hadir atas dunia ini, kita lupa dengan janji kita kepada Allah, mengakui Allah adalah Tuhan kita. Buktinya apa? Ketika terjadi masa ini, korupsi merajalela, penipuan, suap menyuap terjadi, itu karena dia tidak ingat janjinya kepada Allah dan mengakui Allah ada di mana-mana. Para pemirsa yang budiman, bahwa dalam Islam itu kita harus selalu membawa Allah dalam perjanjian kita, di dalam rahim, di alam rohnya kepada Allah. Yang kedua, yang disebut dengan muraqabah.
Ma huwa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Di kantor kita rasa diawasi oleh Allah, di rumah kita merasa diawasi Allah, dalam pekerjaan apapun, di lapangan kita merasa diawasi oleh Allah. Bahkan dalam ruangan yang begitu sempit, yang tebal dengan tembok baja yang luar biasa, maka sebenarnya Allah lebih tahu dan maha melihat apa yang kita kerjakan. Kita merasakan itu, sehingga nanti kita digoda oleh setan, digoda oleh keduniawian, maka saat itu kita menolak karena kita merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, kita bermujahadah. Dalam setiap ibadah perlu perjuangan, dalam setiap hidup perlu perjuangan, dalam setiap aktivitas dakwah sekalipun perlu perjuangan. Itu merupakan mujahadah, dan tantangannya pun juga besar, sesuai dengan level-level makom-makomnya masing-masing, tingkatan keimanan dan ujian yang kita dapatkan. Mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh adalah sebuah nilai pahala yang luar biasa. Apabila kita bersungguh-sungguh mendapatkannya, menjaddah wa jaddah, siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan dapat. Maka ibadah pun seperti itu. Salat harus bersungguh-sungguh, jangan setengah hati, jangan setengah amalan, jangan setengah ilmu dalam salat. Zakat juga berilmu, juga dengan penuh hati kita dan penuh dengan amalan kita. Dan begitu juga ibadah-ibadah lain, termasuk ibadah haji. Jangan sekedar orang haji kita juga haji. Kebetulan kita memiliki uang dan harta, tapi tidak seperti itu hakikat sebenarnya. Bagaimana kita menjadikan nilainya betul-betul sungguh dalam diri kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Yang keempat, yaitu kita bermuhasabah. Setiap ibadah kita selalu ada kekurangan, selalu ada masalah yang tidak menjadi sebuah kepuasan batin dalam diri kita. Bermuhasabah adalah menghisap diri kita, introspeksi diri. Bagaimanapun kritikan orang kepada kita, kita dituding, kita difitnah, yang paling penting seorang mukmin yang baik, seorang muslim baik, introspeksi diri kita sendiri. Terlebih dahulu jangan kita membantah apapun yang terjadi dengan diri kita. Introspeksi diri kita sendiri. Apa yang terjadi dengan kita? Walaupun itu tidak benar, paling tidak kita introspeksi diri kita. Kita bisa jadi diuji oleh Allah, bahkan ditegur oleh Allah. Ingat wahai hambaku, engkau sudah mulai jauh dari diriku. Bisa jadi seperti itu. Maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu memuakabah. Apa muakabah? Setelah kita tahu kita salah, alangkah lebih baiknya kita menghukum diri kita sendiri sebelum nanti dihukum oleh Allah di padang mahsyar, di yaumul barzah, dan bahkan di akhirat nanti di neraka. Itu tidak akan pernah lagi diampunkan oleh Allah. Habis kita dihajar oleh Allah sejadi-jadinya di neraka Allah. Untuk itu, sebelum itu terjadi, sakratul maut datang kepada kita, malaikat Israel datang menjemput kita dengan cara yang sesuai dengan amalan kita, maka hukumlah diri kita dengan diri kita sendiri. Apapun bentuk hukumnya, baik secara fisik, materi, maupun dengan sedekah kita di jalan Allah. Insya Allah, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita beribadah dengan poin-poin seperti ini. Insya Allah, mardatillah itu kita dapatkan. Nilai-nilai ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Itu kita dapatkan. Dan pertahanan yang luar biasa ketika kita mendapatkan takwaan adalah ketika mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya pribadi. Barakallahul Qur'anil azim. Insyaallah al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.